Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Time Travel. Lagi-lagi sendirian Sobat Time Travel. Sepi banget, gak ada Mas Anton. Jadi, karena saya sendirian, saya bingung mau cerita apa. Cuman, belakangan ini kan kebetulan ini syuting di pertengahan bulan April 2026. Belakangan ini berita-berita yang paling update adalah dibukanya kembali Selat Hormuz, di mana salah satu efek dari berkecamuknya konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika dan Israel. Tapi ternyata ada beberapa kabar yang saya baca ternyata ditutup lagi untuk pihak beberapa negara. Akhirnya banyak lonjakan-lonjakan, salah satunya BBM itu meningkat ya di Indonesia terutama. Terus juga ada beberapa informasi yang saya dengar kalau setelah dari konflik di Iran, itu nanti akan berlanjut ke wilayah yang lebih ke arah timur lagi, yaitu di wilayah masuk ke NKRI, khususnya di wilayah Selat Malaka. Bicara soal Selat Malaka, itu kan dari zaman dulu udah jadi salah satu titik yang paling seksi di wilayah tersebut, yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan juga kan. Dan kita pernah bahas tentang Laut Cina Selatan bagaimana di masa lalunya. Tapi terkait Selat Malaka, saya jadi mikir, kenapa dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu Selat Malaka selalu di wilayah yang diperebutkan bagi banyak negara, bagi banyak pihak. Eh, Oke lah kalau bicara tentang geopolitik, oke lah bicara tentang jalur ekonominya lewat laut, kapal-kapal yang bisa lewat sana itu lebih memangkas biaya dan sebagainya. Tapi apakah cuma sebatas itu? Akhirnya saya coba untuk apa ya? Saya entah bagaimana diajak untuk berpikir lebih jauh, lebih kritis untuk melihat masa lalu dari wilayah Selat Malaka di zaman dulu. Selat Malaka di zaman dulu sebelum NKRI itu Nusantara. Di situ ada kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Malaka, ada kerajaan yang dulu pernah menguasai jalur itu, kerajaan Sriwijaya dan beberapa kerajaan di Pulau Sumatera pada masa itu. Tapi ternyata saya diajak untuk melihat nggak sampai titik itu aja. Lebih jauh dari itu, sampailah saya ngelihat di masa Sundaland. Dari landscape luas, semuanya itu daratan. Belum ada kelihatan ada lautan. Tapi kalau lama-lama deket, lagi-lagi kalau Sundaland, dilihat dari jauh, itu ada kabut tebel yang melingkupi wilayah Sundaland. Nggak bisa ditembus. Bahkan sampai ke Batin itu nggak bisa ditembus. Ternyata lama-lama saya ngedeket melihat kawasan Sundaland lebih dekat lagi, kabutnya mulai tipis, tipis, tipis sampai akhirnya kelihatan jelas ada hutan yang terpampang dengan nyata, indah sekali, banyak suara kicau burung, terus di beberapa titik masih ada kabut-kabutnya. Terus hutan itu kayak ngikutin kontur lembah, lama-lama turun, turun di sekitar situ. Saya ngeliat dari atas, di sekitar lembah agak ke bawah itu ada kayak ada aliran air, kayak sungai gitulah. Di sebelah sananya kedengeran ada gemericik air yang terdengar cukup keras. Mungkin di sana ada curug atau air terjun. Tapi saya belum lihat, tapi kedengeran suaranya di sebelah kiri saya. Terus saya ngeliatin wilayah lembah itu dari posisi yang lebih tinggi daripada posisi tersebut. Kalau sejauh mata memandang, itu yang ada hanya gambaran alam yang sangat indah di masa lalu. Saya belum lihat adanya orang, tapi saya ngeliat banyak banget aktivitas hewan yang ada di situ. Baik itu kayak serangga, terus suara-suara alam, suara kicau burung, terus ada di sebelah sana agak ke belakang itu ada kayak suara nggak tahu, lari kayak lari gitu, nabrak ranting-ranting pohon, batang-batang pohon atau bergesekan ke dedaunan. Terus saya ngeliat ke bawah sana, burung-burung kecil itu pada berterbangan di atas lembah itu. Dan lembahnya itu luas, lumayan luas.
Sejauh mata memandang itu lembah sampai ke arah sana gitu. Terus nanti lama-lama di titik-titik tertentu konturnya itu naik lagi, naik agak naik lagi, nanti datar. Terus saya ngeliat ada aliran air itu, terus ketutupan ketutupan lagi tuh sama pohon-pohon yang lebat. Ternyata sembari saya ngeliat-liat situ, dari arah belakang saya, itu saya ngedenger ada suara langkah kaki. Tapi langkah kakinya ini sambil diiringi eh angin dari belakang, hembusan angin tipis. Terus daun-daunan itu pada ikut. Suaranya suaranya pada ikut lah ya, ikut gesekan antar daun itu. Akhirnya saya ngeliat ke belakang, ternyata ada satu orang laki-laki kayak kesatria. Pakaiannya itu pakaian khas Sundaland. Pakaian khas Sundaland itu pakaian kayak apa ya? Kain-kainan gitu yang dililit, tapi ada aksesorisnya. Badannya tegap, kayak kayak kesatria. Gagah mukanya, mungkin kisaran usia 40 tahunan. Terus rambutnya agak panjang, ikal, tampan, gagah, tapi sorot matanya tajam. Dan dia nggak senyum sama sekali. Dengan tangan gini, seakan-akan dia nanya, "Ngapain kamu kesini?" Gitu bahasanya. Terus ya saya cuma bisa jawab pakai batin kalau saya terbawa ke sini karena informasi tentang Selat Malaka di masa sekarang. Akhirnya entah bagaimana dia ngajak keliling, ngajak keliling sambil megangin tangan saya, pegang gini, megangnya kuat. Terus atau gimana saya cuma diajak keliling aja. Dan setiap tempat-tempat yang dia ajak saya untuk keliling itu semua punya cerita. Semua punya ceritanya. Bahkan saya ngelihat yang namanya bukan hanya sebatas flora dan fauna, tapi saya ngelihat banyak sekali eh kehidupan yang ada di dimensi-dimensi yang ada di situ. Ke setiap tempat itu beda. Nanti ke sana itu bisa beda lagi alamnya, wilayahnya. Dan dia bilang gini, saya kejaga di sini. Saya di sini tempatnya. Eh, dia bilang tempat ini akan terus saya jaga sampai nanti kembali ke pemiliknya yang asli. Dibilang gitu. Dan saya nggak ngerti, saya juga nggak nanya banyak. Saya nggak berani ngomong apa-apa karena seakan-akan omongan itu punya makna yang sangat dalam. Nah, terus baliklah saya ke realitas sekarang, kehidupan sekarang. Kalau zaman dulunya Sundaland itu di wilayah tersebut kayak lembah, terus ada beberapa bukit-bukit, barisan bukit. Terus di sebelah sininya ada gunung besar, mungkin itu Gunung Krakatau Purba. Nah, di zaman sekarang, Malaka itu kan Selat Malaka itu udah jadi lautan. Di situ di antara perairan Selat Malaka sampai ke arah baratnya lagi itu kan ada pulau-pulau. Mungkin itu ada Belitung, Bangka Belitung, mungkin ada Kepulauan Riau dan sebagainya. Nah, di antara luasnya Selat Malaka yang ada di antaranya itu wilayah yang sempit, di mana kalau nggak salah itu di antara dua pulau atau ya di antara dua pulau kalau saya nggak salah itu ada jalur yang sempit yang mungkin hanya beberapa kilometer luasnya, lebarnya, dan itu bisa dilalui kapal-kapal yang besar. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kedalamannya itu dalam, jadi kayak ada cekungan, yang mana kapal-kapal besar itu bisa lewat di atasnya. Kalau kapal kecil itu bisa lewat di wilayah-wilayah yang lain karena dia tidak akan merusak biota laut di bawah itu. Tapi kalau kapal besar, dia harus melalui jalur yang dalam supaya dia tidak merusak ekosistem laut yang ada di bawahnya kalau dangkal. Tapi kalau dalam aman-aman aja kan. Nah, di mana ketika suatu negara itu menguasai wilayah tersebut, maka dia secara otomatis menguasai wilayah perekonomian atau perdagangan yang ada di kawasan tersebut karena bisa ditutup aksesnya. Mungkin secara logika saya melogikakannya kayak Selat Hormuz lah.
di mana Selat Hormuz itu dilalui 30% jalur perdagangan minyak bumi. Ketika itu ditutup, semuanya berdampak ke satu dunia. Nah, mungkin Selat Malaka juga begitu. Apalagi ini di wilayah Asia Pasifik. Uh, jadi kalau misalnya dikuasai oleh suatu negara, ya bisa kebayang bagaimana dampak dan efeknya bagi ekonomi negara tersebut dan ekonomi negara-negara yang lainnya. Mungkin itu yang menjadi suatu kewaspadaan kita orang Indonesia, bahwa di tengah kecamuknya konflik internasional, di tengah kecamuknya konflik di negara kita sendiri, tapi ada hal yang mesti kita waspadai, yaitu salah satu Selat Malaka. Kalau ini dikuasai oleh pihak asing, pihak lain, ya nggak tahu gimana nanti ke depannya. Kita mungkin bisa jadi dijajah lagi dalam era modern ini yang lebih parah. Mungkin di episode kali ini itu aja dari saya. Lagi-lagi karena saya sendirian, jadi saya buntu untuk cerita lebih lanjut. Tapi mudah-mudahan di episode-episode berikutnya kita bisa cerita lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu atau tentang hal lainnya. Uh, jadi jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe untuk selalu terhubung ke video-video kita yang terbaru. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.